Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah yang lalu, di bulan yang lalu, khatib telah menyampaikan bahwa termasuk perbuatan syirik yang dapat menjerumuskan seorang muslim ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kompromi sedikit pun, dan dia tidak akan bisa keluar darinya selamanya, adalah mempercayai yang namanya seorang dukun dan juga peramal. Dan pada kesempatan kali ini, termasuk syirik adalah melakukan dan minta untuk dilakukan perbuatan sihir. Dan sihir ini masih ada sangkut pautnya dengan seorang dukun. Kalau dukun yang kemarin dibahas di dalam perdukunan dan ramalan, maka rata-rata dukun yang dibahas itu adalah dukun abal-abal, dukun bohongan, yang mana mereka itu hanya melakukan tipu daya saja, memanipulasi orang yang mempercayainya sehingga timbul sugesti. Sebetulnya sejatinya mereka tidak bisa untuk meramal nasib yang di masa yang akan datang. Mereka tidak bisa menyembuhkan penyakit. Mereka tidak bisa mendatangkan kekayaan. Karena mereka sejatinya hanya tukang kibul saja. Itulah dukun yang abal-abal. Tapi ternyata ada dukun yang sejati. Ada dukun yang asli. Merekalah dukun yang berbekal ilmu sihir. Dukun yang asli memang ramalannya seringkali tepat. Dukun yang asli mampu untuk menyembuhkan penyakit apapun secara instan. Dukun yang asli mampu untuk membuat siapapun yang asalnya benci menjadi cinta terhadap kita atau sebaliknya. Dukun yang asli mampu menjadikan orang biasa menjadi orang yang memiliki kedudukan, namun dengan catatan itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dukun ini bisa melakukan kesaktiannya tersebut? Karena tidak mungkin bagi orang biasa bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar tersebut. Tapi faktanya itu terjadi. Maka kejadian-kejadian luar biasa tersebut bisa dilakukan oleh dukun ini. Karena mereka melakukan kerjasama dengan setan, kerjasama dengan jin kafir yang disebut dengan ilmu sihir tadi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka sederhananya sihir itu adalah sebuah kontrak, sebuah ikatan antara seorang manusia dengan makhluk yang lain, yaitu bangsa jin, yang mereka pun pasti adalah jin yang kafir, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena tidak semua jin itu setan. Ada juga jin yang baik, yang sekarang sedang ikut bersama kita, sama-sama melaksanakan salat Jumat. Taat kepada Allah pun ada dari kalangan bangsa jin. Tapi ketika ada orang yang bekerja sama dengan setan, dengan jin kafir, untuk bisa mendapatkan kekuatan tertentu, maka pasti si jin kafir atau setan ini meminta ritual atau tebusan yang harus dilakukan oleh orang tersebut demi mendapatkan apa yang dia mau. Maka kerjasama antara manusia dan jin ini pasti mengandung bentuk kesyirikan. Karena biasanya si jin ini tidak akan membantu orang tersebut, tidak akan membantu si dukun tersebut untuk menimbulkan kekuatan yang hebatnya, menimbulkan kekuatan bisa meramal, bisa menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya, kecuali dukun ini melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari banyak pengakuan orang-orang mantan dukun, mantan penyihir, sudah banyak sekarang di YouTube, di podcast sudah banyak orang-orang yang buka suara. Di antaranya ada yang paling rendah itu, dia disuruh untuk berwudu menggunakan air kencingnya sendiri. Kemudian dia disuruh untuk menginjak-injak mushaf Al-Quran. Kemudian yang paling tinggi lagi, dia disuruh untuk memberikan sesajen kepada setan tersebut. Baik berupa makanan yang dia makan, kopi, rokok, dan lain sebagainya. Dan yang paling parah adalah melakukan ritual-ritual ibadah, tapi dipersembahkan kepada setan-setan tersebut. Makanya kalau kita sering mendengar ada puasa, tapi 40 hari. Puasa putih, puasa apalah itu namanya. Maka itu adalah puasa yang ditujukan bagi bangsa jin tersebut. Karena ibadah saum dalam Islam, paling lama hanya 30 hari kemarin selama Ramadan. Saum sunnah tidak ada yang lebih dari itu. Paling banyak pun saum Daud, 1 hari saum, 1 hari buka. Tidak boleh tiap hari saum. Maka inilah diantara ritual-ritual yang dipersyaratkan oleh setan agar dukun tersebut bisa mendapatkan keuntungan duniawi, bisa menimbulkan kesaktian yang mana akan memuluskan profesinya sebagai dukun tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Jin, dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Kerjasama antara manusia dan jin ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi. Ada orang-orang laki-laki dari kalangan manusia ya'udzuna birijalin minal jinni, yang mana mereka itu meminta perlindungan, meminta keuntungan dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, kata Allah sendiri. Maka kerjasama antara mereka itu yang ada malah menambah bagi manusia-manusia tersebut penderitaan selama di dunia sampai ke akhirat. Karena banyak juga jin yang tidak hanya meminta ritual-ritual tertentu, tapi juga banyak jin, banyak setan yang meminta tumbal atas ritual atau kesaktian yang dia inginkan. Banyak juga orang-orang yang buka suara gara-gara dia ingin mendapatkan karisma, gara-gara dia ingin dipilih menjadi pejabat, maka dia rela untuk menumbalkan keluarga. Tumbal di sini maksudnya nyawa, jiwa. Jiwanya diambil oleh bangsa jin tersebut. Apakah bisa? Bisa. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka satu persatu awalnya istrinya meninggal. Setelah dia naik tahta jadi pejabat. Kemudian selanjutnya anak pertamanya, anak keduanya sampai habis keluarganya. Buat apa dia jadi pejabat kalau keluarganya mati? Kalau dipikir secara logika. Maka banyak di kalangan orang-orang yang padahal pendidikannya tinggi, tapi masih saja mau ditipu oleh dukun-dukun tersebut dan juga mau diperalat oleh setan-setan tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ada sebagian dari kalangan kaum muslimin sendiri yang tidak percaya adanya sihir ini. Dan ini pun sebuah kesalahan, sebuah kesesatan. Karena yang namanya salah satu bagian dari keimanan itu adalah iman terhadap yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib dalam surah Al-Baqarah.
di awal-awalnya, yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal yang gaib, dan sihir ini termasuk hal yang gaib. Di mana aliran-aliran sesat orang-orang Mu'tazilah, atau yang saat ini lebih terkenal di Indonesia dengan istilah Islam liberal, mereka tidak mempercayai yang namanya sihir. Itu hanyalah gejala psikologis dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi sihir ini termasuk hal gaib yang wajib kita imani. Kalau kita tidak percaya, maka keimanan kita sebagai mukmin akan berkurang dan tidak sempurna. Banyak sekali bukti, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis sudah barang tentu, sudah banyak, tidak perlu kita ulas lagi. Dan fakta membuktikan banyak orang-orang yang mereka itu menjadi korban dan juga pelaku dari ilmu sihir ini. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pun pernah terkena sihir. Dan ini merupakan salah satu hikmah agar kita percaya bahwa sihir itu ada. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah merasa tubuhnya itu tidak biasa. Nabi SAW sering bermimpi seakan-akan dia itu telah bersetubuh dengan istrinya padahal belum. Jadi berkhayal saja setiap hari. Beberapa hari Nabi SAW menghayal, tapi tidak melakukan hal yang dihayalkannya tersebut. Ternyata setelah Jibril turun memberitahu kepada Nabi SAW bahwa ada seorang Yahudi yang sakit hati karena tanah kelahirannya direbut oleh orang Muslim, dia bersekongkol dengan seorang budak Yahudi juga, yang mana budak ini selalu membantu pekerjaan Nabi di rumahnya. Akhirnya budak hamba saya ini memunguti rambutnya Nabi SAW yang rontok dari sisir beliau. Akhirnya sisir ini diberikan kepada orang Yahudi penyihir tadi yang namanya adalah Labid bin A'sam laknatullah alaihi fid dunya wal akhirah. Kemudian si Labid ini akhirnya mengikat rambut Nabi SAW pada pelepah kurma sebanyak 11 ikatan. Kemudian pelepah kurma tersebut dibuang di sebuah sumur yang bernama Sumur Arwan di daerah Madinah saat itu. Kemudian Jibril memerintahkan kepada Nabi, akhirnya Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain cari bola tersebut di Sumur Arwan. Akhirnya mereka berhasil menemukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Falaq yang jumlahnya 5 ayat dan juga surah An-Nas yang jumlahnya 6 ayat, dan Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membacakannya kepada dirinya 6 atau 11 ayat tersebut, sehingga 11 buhul atau ikatan yang ada dalam pelepah kurma tersebut satu persatu akhirnya terlepas, dan akhirnya Nabi SAW pun terlepas dari ikatan sihir tersebut. Maka ini merupakan kejadian yang pernah menimpa kepada Nabi SAW, meskipun beliau adalah seorang utusan Allah, tapi beliau adalah manusia biasa. Dan hikmahnya dari kejadian ini menunjukkan kepada kita bahwa sihir itu nyata dan kita harus waspada terhadap sihir ini. Dan kita pun tidak boleh sekali-kali mendekati yang namanya praktik sihir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap sihir ini. Karena bisa jadi ada orang yang tidak suka kepada kita, kemudian hatinya lemah padahal dia muslim, akhirnya dia nekat untuk melakukan praktik ilmu sihir ini, baik oleh dia sendiri ataupun lewat perantara orang lain. Tapi tenang, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bagi siapa di antara kita yang bisa untuk senantiasa mengamalkan benteng-benteng yang insya Allah akan khatib sebutkan ini, maka insya Allah kita akan terlindungi dari serangan-serangan sihir apapun. Adapun Nabi SAW terkena sihir,
maka itu adalah berkat atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di luar itu, Allah berjanji bagi siapapun di antara umat muslim yang bisa membentengi dirinya dengan benteng-benteng ini, maka dia akan terhindar dari yang namanya sihir. Benteng yang pertama adalah seorang muslim harus memurnikan tauhidnya kepada Allah. Ketika ada seorang muslim yang dia juga melakukan praktik syirik atau praktik syirik yang lain, misalnya dia masih mengantungkan jimat di dalam kantungnya, di dalam sakunya, atau dia masih sering bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika ada sihir mengenainya, meskipun dia rajin ibadah, maka kemungkinan besar sihir akan mengenai dirinya. Karena tauhidnya belum kuat. Masih ada celah di dalam tauhidnya. Masih ada noda di dalam imannya. Oleh karena itu pentingnya bagi kita mengetahui apa saja perbuatan syirik agar tauhid kita semakin murni, sehingga pelindungan tubuh kita semakin sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian benteng yang kedua adalah rajin membaca Al-Quran. Al-Quran bisa membuat seseorang itu terhindar dari sihir dan terhindar dari serangan jin atau kesurupan. Terlebih rajin kita membaca suratul Baqarah. Kata Nabi SAW, Inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqa fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan kabur, lari sejauh-jauhnya dari rumah yang sering dibacakan surah Al-Baqarah. Sebetulnya bukan hanya Al-Baqarah saja. Kalau kita rajin baca Quran apapun surahnya, asal kita rajin membaca setiap hari meskipun hanya satu surah saja, satu halaman saja, maka insya Allah rumah kita akan penuh dengan cahaya. Rumah kita akan dipenuhi oleh malaikat rahmat, sehingga mereka akan memberikan perlindungan kepada kita dari berbagai serangan sihir tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sering berzikir. Bukan hanya baca Quran, tapi berzikir. Baik zikir pagi setelah subuh, zikir petang setelah asar, zikir setelah sholat fardu, selepas sholat nanti. Kemudian zikir-zikir momentum ketika masuk rumah, keluar rumah, pakai baju, lepas baju, sebelum makan, setelah makan, bangun tidur, hendak tidur. Maka itu pun terlihat sepele. Itu adalah ilmunya anak-anak TK. Tapi itu sangat penting, harus kita jaga sampai kita tua, sampai kita mati. Dan kalau kita ingin terlepas dan terhindar dari serangan-serangan setan dalam bentuk ilmu sihir. Kemudian yang terakhir adalah menghindari berbagai macam maksiat, terutama memang ini sudah mengakar menjadi kebiasaan bangsa kita, masyarakat kita. Tapi ini adalah sebuah kemurkaan atau sebuah hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu maksiat itu? Yang pertama adalah memajang lukisan atau patung makhluk bernyawa. Betapa banyak di antara kita yang masih memajang foto kita sendiri, tapi full body, full badannya, maka itu dilarang dalam agama Islam. Akan membuat malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Begitupun memajang patung, meskipun patung hewan, kemudian robot-robotan, tapi bentuknya bentuk sempurna manusia, maka itu bisa membuat malaikat enggan masuk ke dalam rumah kita. Lalu siapa yang bisa melindungi kita kalau malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kita? Kita tidak bisa melihat yang gaib, sedangkan malaikat bisa melihat setan. Maka sangat perlu bagi kita perlindungan dari malaikat rahmat tersebut. Kemudian mendengarkan musik-musik yang melalaikan. Musik tiap pagi nyetel musik, siang nyetel musik, malam nyetel musik. Tetangga pun pada keganggu. Sudah mah mengganggu tetangga, diri sendiri pun akan terganggu. Bisa terganggu oleh setan. Maka inilah beberapa kebiasaan yang dianggap biasa, tapi ternyata bisa membuat iman kita lemah, sehingga kita bisa terserang oleh serangan setan. Jangankan sihir lah. Orang-orang yang sering melakukan maksiat ini, maka pasti dia akan sulit untuk beribadah. Karena cahaya hidayah dari Allah akan sulit masuk ke dalam hati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kita harus percaya akan adanya sihir ini. Tapi kita pun tidak boleh menjadi parno, menjadi sangat takut akan sihir ini. Karena Allah sudah menjanjikan bagi siapa yang bisa melaksanakan 4 benteng tadi, maka kita akan dilindungi dari serangan setan apapun bentuknya.
Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah, demikian kiranya yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan khutbah yang mulia ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus semoga menjadi pahala jariah bagi khatib yang menyampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqim shalah.